Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Baik, saya sangat senang sekali pada pertemuan hari ini kita dapat berkumpul di kelas. Sebelum kita memulainya, perkenalkan nama saya Cahaya Puspita. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah layanan. Ada yang tahu layanan informasi itu apa? Baik, jika ada yang belum tahu, saya akan menjelaskannya terlebih dahulu. Layanan informasi adalah layanan yang memberikan segala informasi kepada peserta didik untuk mengetahui atau pengetahuan baru tentang berbagai hal dengan sebuah tujuan. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas topik yang bertema strategi gaya belajar. Apa sih strategi gaya belajar? Apakah ada yang tahu? Baik, jika belum mengetahuinya, saya akan menjelaskan. Gaya belajar adalah kombinasi dari bagaimana seseorang menyerap pengetahuan dan bagaimana informasi atau pengetahuan yang diperoleh diatur dan diproses. Gaya belajar ini dibagi menjadi 3, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Nanti kita akan membahas pengertian gaya belajar lebih lanjutnya lagi. Manfaat dari gaya belajar sendiri itu untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi atau informasi yang dipilih serta dapat menciptakan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan dengan kemampuan masing-masing. Dan manfaatnya juga nanti kalian akan mengetahui gaya belajar seperti apa yang ada pada kalian masing-masing. Baik, pada pagi hari ini kalian diharapkan untuk aktif dalam pembelajaran ini. Setelah nanti kita akan bahas semua materi yang akan saya berikan pada pagi hari ini, kalian diharapkan aktif dalam bertanya ataupun menjawab. Baik, untuk hari ini kalian harus memperhatikan terlebih dahulu apa yang akan kita bahas dan jangan ada yang mengobrol dengan temannya. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, baik kita mulai ya pembelajaran pada pagi hari ini. Gaya belajar siswa. Apa itu gaya belajar? Apakah anak-anak sudah pada mengetahui apa itu gaya belajar? Baik, jika belum mengetahuinya, mari kita simak. Menurut Fleming dan Mills, tahun 1992, gaya belajar merupakan kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk mendapatkan satu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di kelas atau sekolah maupun tuntutan dari mata pelajaran. Menurut Drummond, tahun 1998 mendefinisikan gaya belajar sebagian individual preferred mode and desired condition of learning. Maksudnya, gaya belajar dianggap sebagai cara belajar atau kondisi belajar yang disukai oleh pembelajar. 3. Menurut Willing, 1988 mendefinisikan gaya belajar sebagai kebiasaan belajar yang disenangi oleh pembelajar. Menurut Keefe,
Tahun 1979 memandang gaya belajar sebagai cara seseorang dalam menerima, berinteraksi, dan memandang lingkungannya. Menurut Dan Gerd, tahun 1988 memandang gaya belajar sebagai karakter biologis bawaan. Dari pengertian-pengertian gaya belajar, kita dapat menyimpulkan bahwa gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih siswa untuk bereaksi dan menggunakan perangsang-perangsang dalam menyerap dan kemudian mengatur, serta mengolah informasi pada proses belajar. Di sini ada macam-macam gaya belajar. Gaya belajar apa aja sih? Gaya belajar itu ada gaya belajar visual. Di sini ada gambar mata. Jadi kita simpulkan saja bahwa gaya belajar visual itu dengan menggunakan mata. Dan gaya belajar auditory dengan menggunakan telinga. Dan gaya belajar kinestetik yaitu dengan belajar menggunakan praktek atau yang ia sentuh, barang yang ia sentuh. Selanjutnya, macam-macam gaya belajar siswa, ada gaya belajar auditory, yang tadi ya, visual, dan kinestik. Apakah anak-anak sudah tahu macam-macam gaya belajar visual, kinestik, dan auditory ini seperti apa? Baik, jika belum tahu, maka kita lanjut ya untuk membahasnya, agar kalian bisa tahu apa itu gaya belajar dengan ini. Gaya belajar visual. Gaya belajar visual menitik beratkan pada ketajaman penglihatan. Bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat terlebih dahulu baru mempercayainya. Ya seperti gambar yang sebelumnya ya, dia lebih melihat menggunakan mata dibandingkan gaya belajar yang lainnya. Kelebihan gaya belajar visual. Kelebihannya yaitu mempunyai sifat yang teliti dan detail dalam mengerjakan sesuatu. Saat menghafal dan memahami suatu informasi, biasanya dapat memvisualisasikan gambar dalam pikirannya sendiri. Ya, jadi di gaya belajar visual ini, mereka mungkin lebih memahami atau mendapatkan informasi ya dari matanya, sehingga dia bisa menuangkan di dalam gambar yang didapatkan juga dalam pikirannya sendiri. Jadi bisa dituangkan di dalam gambar dan lainnya. Cenderung suka membaca. Gaya belajar visual ini juga cenderung suka membaca, yaitu membaca novel atau menggunakan gaya belajarnya itu seperti memperhatikan guru yang sedang menulis di papan tulis, itu mereka akan lebih paham dibandingkan yang secara lisan. Kelemahan gaya belajar visual. Kurang suka banyak bicara. Biasanya sulit untuk mengingat informasi yang diberikan secara lisan. Ciri-ciri gaya belajar visual. 1. Cenderung melihat sikap, gerakan, dan bibir guru yang sedang mengajar.
Dua, bukan pendengar yang baik saat berkomunikasi. Jadi, siswa yang gaya belajarnya visual ini sulit untuk menangkap pelajaran atau materi yang disampaikan oleh lisan, tetapi ia bisa menangkap pelajaran atau materi itu dengan sangat mudah dengan menggunakan tulisan. 3. Saat mendapat petunjuk untuk melakukan sesuatu, biasanya akan melihat teman-teman lainnya, baru kemudian dia sendiri yang bertindak. 4. Tidak suka bicara di depan kelompok dan tak suka pula mendengarkan orang lain. Terlihat pasif dalam kegiatan diskusi. Ya, karena gaya belajar visual ini lebih dengan mata ya, dengan melihat dibandingkan banyak berbicara. Dia lebih aktif dalam membaca, menggambar, dan sebagainya. 5. Kurang mampu mengingat informasi yang diberikan secara lisan. Dan sifat gaya belajar visual ini, dia lebih gampang mengingat dengan apa yang dia lihat dibandingkan menjelaskan secara lisan. Akan susah masuk ya atau menangkap pelajaran itu. Selanjutnya, 6. Lebih suka peragaan daripada penjelasan lisan. Ya, sama contohnya seperti tadi ya. Siswa akan suka langsung diperagakan, dilihat, daripada dijelaskan secara lisan. 7. Dapat duduk tenang di tengah situasi yang ribut dan ramai tanpa terganggu. Nah, siswa yang belajarnya secara visual ini ya, gaya belajar secara visual ini, dia akan tenang gitu, melihat keributan karena dia tidak merasa terganggu. Gaya belajarnya pun dengan melihat situasi atau melihat materi itu dibandingkan dengan lisannya. Selanjutnya, gaya belajar auditori. Apa sih gaya belajar auditori itu? Ya, kita akan membahasnya. Gaya belajar auditori yaitu mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Karakteristik model belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Ini kebalikan dari gaya belajar visual ya. Kalau gaya belajar visual itu kan tadi dengan melihat dengan mata dan dia lebih suka langsung mempraktikkan ya daripada berbicara atau menyampaikannya dengan lisan. Kalau gaya belajar auditori ini lebih dengan lisan dibandingkan dengan melihat. Kelebihan gaya belajar auditori didapat dengan mudah menirukan perkataan orang lain. Karena apa yang disampaikan oleh orang lain itu dia akan gampang atau mudah menyerap informasinya. 2. Lebih suka banyak bicara. Karena gaya belajar auditori ini lebih menggunakan lisan. Jadi dia akan lebih banyak berbicara dibandingkan memahami dengan mata. Dapat melakukan dengan mudah untuk berbicara di depan umum. Karena sudah biasa ya untuk dia menangkap informasi dengan lisan dan maka dia akan gampang gitu untuk menyampaikan atau berbicara di depan umum. Kelemahan gaya belajar auditori. Sulit untuk membuat karangan. Ya, karena gaya belajar auditori ini lebih menggunakan lisan. Kalau untuk membuat karangan itu lebih ke gaya belajar visual karena dia mempunyai informasi dengan pikirannya sendiri, dia akan menuangkan ke dalam gambar atau cerpen dan
lainnya. Mudah terganggu dengan keributan. Karena gaya belajar auditori ini menggunakan misalnya dia mendengar. Jadi dia akan terganggu dengan keributan. Kurang baik dalam membaca dengan pelan. Jadi dia lebih membaca itu mengeluarkan suara dibandingkan di dalam hati. Kalau dia baca di dalam hati, dia akan kurang, materinya itu kurang nangkep ya, kurang masuk informasinya. Jadi dia lebih baik itu membaca dengan membuka suara, mengeluarkan suara ya. Selanjutnya, ciri-ciri gaya belajar auditori. Ciri-cirinya itu mampu mengingat dengan baik penjelasan guru di depan kelas atau materi yang didiskusikan dalam kelompok atau kelas. Yang tadi saya sampaikan ya, bahwa gaya belajar auditori ini dia akan sangat aktif dalam menyampaikan dengan lisan karena dia lebih suka mendengar orang-orang atau orang-orang yang ada di sekitarnya untuk dia menyerap suatu informasi yang disampaikan. Maka dia akan aktif dalam diskusi dalam kelompok atau kelas. Pendengar ulung. Anak muda menguasai materi iklan, lagu di televisi atau radio. Gaya belajar auditori ini, siswa akan sangat mudah untuk menghafal sebuah lagu yang sekarang lagi musim ya, Indonesia. Banyak negara luar yang masuk ke Indonesia dengan gaya belajarnya ataupun lagu-lagunya ya. Jadi siswa itu gampang menghafalnya. Jika siswa gampang menghafal lagu itu, maka siswa itu akan mempunyai gaya belajar auditori. Karena dia lebih mudah mendengar. Dia menghafal lagu itu dengan mendengar, bukan melihat atau membaca. Cenderung banyak omong. Ya, jika gaya belajar auditor ini siswa ini akan cenderung banyak omong. Dia aktif ya dalam berbicara. Karena dia pun untuk menangkap informasi atau materinya itu dengan menggunakan pendengaran dibanding yang lainnya. Tak suka membaca dan umumnya memang bukan pembaca yang baik karena kurang dapat mengingat dengan baik apa yang baru saja dibaca. Ya sama seperti tadi contohnya. Karena gaya belajar auditori ini menggunakan dengan telinga ya dibandingkan dengan mata. Kalau visual itu menggunakan mata, maka dia dapat membaca dan suka membaca atau membuat karangan. Tapi jika auditori ini dia lebih suka berdiskusi dengan kelompoknya dibandingkan dia membaca. Karena apa yang dia baca pun tidak akan masuk gitu informasinya ke dalam pikirannya. Itu sangat sulit. 5. Kurang cakap dalam mengerjakan tugas, mengarang atau menulis. Ya, jadi di sini itu dia lebih cakap atau lebih berbicara dengan lisan itu dalam kelompok dibandingkan dia mengarang atau menulis karena ini tugasnya gaya belajar visual ya. Dia lebih gampang gitu untuk mengarang, menulis. 6. Senang berdiskusi dan berkomunikasi dengan orang lain. Ya, sama seperti yang saya jelaskan tadi ya. Lebih suka berdiskusi dibandingkan dia menulis, membaca buku, atau mengarang. Dia tidak suka. Itu
susah gitu, bukannya tidak suka. Kurang tertarik memperhatikan hal-hal baru di lingkungan sekitarnya, seperti hadirnya anak baru, adanya papan pengumuman di pojok kelas, dan lainnya. Gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik ini yaitu mengharuskan individu yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar bisa mengingatnya. Ya, gambarnya, contoh gambarnya seperti ini. Dia akan gampang mengingatnya jika dia menyentuh bukunya dengan jarinya yang sedang ia baca. Kelebihan gaya belajar kinestetik, yaitu suka dengan pekerjaan yang dilakukan dalam laboratorium. Jadi, gaya belajar kinestetik ini berbeda ya dengan gaya belajar visual ataupun auditori. Tapi gaya belajar kinestetik ini hampir sama dengan gaya belajar visual karena dia lebih suka pekerjaan yang langsung dibandingkan menggunakan lisan. Tapi gaya belajar kinestetik ini lebih suka praktik atau observasi itu yang ada di lingkungan. Jadi harus memegang benda, maka dia akan bisa langsung masuk gitu materi atau informasinya ini benda apa dan kayak gimana cara mengerjakannya seperti itu. Kerjasama antara mata dan tangan sangat bagus. Contohnya, seorang siswa menggunakan komputer, maka dia bisa untuk mempraktekkan bagaimana cara membuat Word atau tugas di Word dengan sangat baik karena dia bekerja sama ya dengan mata dan tangannya. Dia langsung mempraktekkan. Jika gaya belajar kinestetik ini tidak langsung mempraktekkan, maka dia akan sulit ya untuk menangkap informasi dan materinya. Lebih menguasai dalam bidang olahraga. Ya, karena gaya belajar kinestetik ini di bidang olahraga itu kan pasti ada praktik, kayak praktik lari, bermain basket. Dia akan sangat mudah untuk melakukan pelajaran di olahraga ini. Nah, dia akan langsung terjun ke lapangan dan langsung memegang benda tuh. Gitu ya. Kekurangan gaya belajar kinestetik. Mudah gelisah dan frustasi dalam mendengarkan sesuatu sambil duduk dalam waktu yang lama, sehingga membutuhkan sedikit istirahat. Jadi dia gelisah ya. Kalau duduk lama dan hanya mendengarkan tanpa harus adanya praktik gitu, dia tuh gelisah. Jadi cepet capeknya. Kurang baik dalam melakukan pengejaan kata. Ya karena dia beda ya dengan auditori yang menggunakan lisan. Kalau dia kan dengan langsung mempraktikkan itu. Kurang menguasai dalam bidang geografi. Ciri-ciri belajar kinestetik. 1. Menyentuh segala sesuatu yang dijumpainya, termasuk saat belajar. Itu yang tadi saya sampaikan dan saya jelaskan ya, bahwa belajar kinestetik ini lebih dengan belajar itu seperti langsung bertujuan pada objeknya. Dia lebih suka langsung mempraktikkan pegang benda itu dan dia akan langsung bisa gitu materi itu. Dibandingkan dengan lisan saja dia akan bosan.
2. Sulit berdiam diri atau duduk manis, selalu ingin bergerak. Jadi ya karena dia aktif ya, gaya belajar kinestetik ini aktif gitu. Makanya dia itu lebih aktif di bidang olahraga karena banyak geraknya dibandingkan duduknya. Mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan tangannya aktif. Contoh, saat guru menerangkan pelajaran, dia mendengarkan sambil tangannya asyik menggambar. Ya seperti tadi ya, dia bisa langsung mempraktikkan apa yang ada di pikirannya, sama seperti gaya visual, hampir sama gaya belajar visual. Ini contohnya ya, seperti ini. 4. Suka menggunakan objek nyata sebagai alat bantu belajar. Ya kayak tadi, kayak dia melakukan observasi dengan langsung bertuju pada objeknya atau objek alam, itu dia akan lebih sangat memahami atau mendapatkan informasi yang menggampangkan dia. Sulit menguasai hal-hal abstrak seperti peta, simbol, dan lambang. Karena ini biasanya kalau peta, simbol, dan lambang itu lebih ke gaya belajar visual. Karena dia lebih melihat dan menangkap ya, dibandingkan gaya belajar ini. Menyukai praktek atau percobaan ya, yang tadi dia lebih suka belajar itu di laboratorium, karena kalau di laboratorium itu dia akan langsung praktek bagaimana cara menggunakan mikroskop dan lainnya kayak gitu. Menyukai permainan dan aktivitas fisik ya, gaya belajar ini juga aktif dalam bermain ya, sama kayak tadi aktif dalam berolahraga. Faktor-faktor yang mempengaruhi gaya belajar. Ada 2 faktor yang mempengaruhi gaya belajar anak, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal itu ada fisik. Fisik yaitu kesehatan dan panca indera. 2. Adanya psikologis. Psikologis itu ada inteligensi, bakat, motivasi, kematangan, dan kepribadian. Adanya faktor eksternal. Apa sih faktor eksternal itu? Faktor eksternal itu bisa dipengaruhi dengan lingkungan, keluarga, terutama keluarga ya, dan sekolah. Karena faktor internal eksternal itu sangat mempengaruhi kepada siswa, pada anak-anak sekalian, terutama keluarga. Karena kan kalau kalian itu yang utama itu keluarga ya. Sebelum ke sekolah kalian pasti di keluarga dulu. Bagaimana keluarga kalian menyikapinya atau membantu kalian dalam belajar. Lalu ke lingkungan. Lingkungan juga sangat mempengaruhi gaya belajar kalian. Karena sebagian besar itu kalian itu berinteraksi dengan masyarakat atau lingkungan. Bagaimana teman-teman kalian yang di lingkungan kalian? Jika teman kalian, contohnya ya, jika teman kalian itu rajin dalam belajar, maka kalian pun akan ikut rajin dalam belajar. Jika teman kalian itu malas, hanya bermain dan bermain, maka kalian juga hanya bermain, tapi tidak paham atau tidak belajar. Dan faktor eksternal di sekolah itu juga sangat penting dari seorang guru mengajar kalian seperti apa. Jika seorang guru itu galak, maka kalian juga jadinya
informasinya atau materinya kurang masuk ya di pikiran kalian. Dan teman-teman di sekolahnya itu seperti apa, itu juga kan mempengaruhi gaya belajar kalian di sekolah seperti apa. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang mana gaya belajar kalian? Untuk materi pada pagi hari ini yang sudah tadi kita bahas, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan memberikan sebuah soal kepada kalian tentang bagaimana gaya belajar yang kalian terapkan dalam pembelajaran sehari-hari yang kalian simak. Apakah kalian menerapkannya dengan gaya belajar visual, kinestetik, atau yang lainnya. Untuk kesimpulannya pada materi kita ini, yaitu gaya belajar ini dapat memahami suatu pelajaran dengan kecenderungan siswa, bagaimana cara belajarnya untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Baik, pertemuan kita cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.